Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau Buy Me One. Kembali lagi di pembahasan tentang CNC. Dan kali ini kita akan bahas tentang 3018 Pro ya. Nah, ini kebetulan juga salah satu pesanan yang siap dikirim. Jadi semua alat dari kami insya Allah kita akan tes dulu, baik boardnya, steppingnya, kelengkapannya dan lain sebagainya. Baru kita akan kirim. Di kesempatan kali ini kita tidak akan tes untuk milling router ya. Jadi untuk tes itu sudah ada di CNC yang 3018 sebelumnya, yang ER11. Dan ini kita akan spesial untuk tes saja di laser, penggunaan laser. Ini adalah laser ini adalah laser 500 mW atau sekitar 0,5 watt. Dan ini sengaja kita tempelkan saja di holdernya ini. Jadi bagi Anda yang memang tidak terlalu banyak menggunakan laser engraving ini, Anda bisa coba seperti cara kita, yaitu cukup ditempelkan saja dengan lem bolak-balik itu ya, double tape. Anda juga bisa tempel di sini. Nah, namun jika Anda itu sering menggunakan laser ini daripada millingnya, Anda bisa masukkan ini ke dalam sini. Jadi ini sudah cocok atau masuk ke dalam holdernya ini. Jadi tergantung Anda lebih banyak untuk engravingnya atau yang millingnya. Di video kali ini kita akan bahas atau kita akan tes laser untuk bekerja di sini. Kemudian kita akan review hasilnya dan kita akan seperti biasa kita akan berikan tips-tips tentang penggunaan laser ini. Jadi jangan sampai Anda lewatkan, tonton sampai habis. Ya baik, Anda bisa gunakan ini sebagai permulaan jika Anda baru pertama kali menggunakan laser. Nah, ini kardus atau karton biasa ya untuk makanan. Anda bisa potong dan Anda pasang seperti itu. Nah, jangan lupa pastikan Anda memakai ini ya. Jadi karena laser itu powernya cukup besar, jadi kalau mata Anda langsung direct melihat itu nggak pakai lama ya. Jadi sampai 5 menit saja mata kita itu sudah nggak enak gitu. Jadi pastikan Anda menggunakan ini. Baik, seperti biasa Anda siapkan dulu posisinya yang ada di area engraving ini ya. Pastikan dulu posisinya oke. Kemudian Anda siapkan filenya dan Anda buka software. Nah, setelah itu kita akan coba untuk melancarkan aksinya. Baik, semua sudah siap, ready, gambar juga sudah ready, dan kita mulai untuk start. Kita buka filenya dulu dan kita mulai send. Ya, itu sudah mulai bekerja lasernya ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah coba ya, ini sebelumnya ya. Kita akan coba lagi di situ. Baik, sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil menunggu proses ini bekerja. Jadi ini kita set dulu dengan speed atau feed rate yang rendah. Anda juga bisa menyetel speednya itu yang kencang, nggak ada masalah. Kemudian yang penting yaitu di sini juga ada jarak. Nah, ini jarak ini di set sekitar 7 cm saja. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai laser kita akan bahas di session berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara memfokuskannya, kemudian apa sih penting-pentingnya dari proses pekerjaan laser. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail. Nah, untuk kali ini sementara hanya untuk mengetes fungsi dari mesin ini, kemudian fungsi dari laser ini terhadap benda kerja di sini. Ya, coba kita zoom sedikit. Yaitu ya. Ya, ini sekali lagi ini adalah laser 500 mW atau 0,5 watt.
Ya, itu ini adalah blue laser ya, bukan red laser. Power dari laser pun kita bisa atur, di softwarenya. Jadi kalau terlalu terbakar, Anda bisa kurangin powernya. Tapi kalau Anda butuh power yang lebih besar, Anda bisa tambahkan juga di lasernya. Atau bisa juga Anda setel di laser itu sendiri. Biasanya ada penyetelan untuk power. Nah, untuk yang 500 mW ini tidak ada untuk penyetelan power di sini. Jadi di sini hanya bisa untuk fokus. Nah, fokus dari laser. Ya, ini kalau Anda pakai kacamata seperti ini ya. Jadi cahayanya itu akan tertahan. Kalau kita matikan lampu ya, jadi seperti ini ya. Jadi cahaya laser ini itu benar-benar kuat, jarak 10-15 meter pun itu akan terlihat tajam gitu ya. Jadi Anda wajib memakai ini, memakai glass. Ya, ini gambaran sepintas yang kita gambar atau yang kita proses di laser seperti ini. Jadi ada kursor yang bergerak-gerak, itu adalah proses lasernya. Jadi bagian yang hijau itu yang terisi ya, dan bagian yang hitam-hitam itu yang tidak terkena laser. Ya, ini kita coba untuk fokus. Ya, seperti itu ya. Benar-benar maknyus ya untuk 500 mW ini. Baik, kita lanjutkan lagi tipsnya. Jadi bagi Anda yang membuat gambar, itu pastikan Anda G-code-nya itu sesuai untuk laser, sesuai juga untuk boardnya. Jadi output pinnya atau G-code-nya itu mesti sesuai. Jadi karena kalau tidak sesuai di G-code-nya, maka dia tidak akan bisa mengirimkan sinyal atau output ke laser ini. Dan itu tentunya akan membuat Anda frustasi. Anda juga menyangka nanti boardnya masalah atau lasernya masalah, padahal dari sisi G-code-nya yang nggak beres. Jadi pastikan juga Anda periksa G-code Anda itu memang sesuai untuk laser. Untuk fokusnya Anda bisa atur dulu sebelum memasang ini di sini. Anda bisa atur dulu, usahakan itu sefokus mungkin, atau titiknya atau dotnya itu yang paling kecil, karena yang paling kecil itu powernya lebih besar. Dan untuk jarak ini, laser ini sudah bisa mengcover dari fokus tadi. Nah, saran kami jika Anda bisa lebih untuk menurunkan lagi jarak antara material dengan laser, itu akan lebih baik, karena power yang nanti diatur di software itu akan lebih sedikit. Dengan begitu nanti lasernya, lifetime laser itu akan lebih banyak. Sebaliknya jika Anda itu terlalu ke atas, tidak terlalu fokus, dan Anda harus memfokuskan dari sisi lens di sini, artinya Anda harus meninggikan di power di softwarenya. Artinya si laser ini pun akan bekerja lebih berat, dan lifetime-nya pun nanti akan berkurang. Jadi intinya bagaimana
Anda usahakan si laser ini bisa sedekat mungkin dengan objek, ya. Kemudian Anda atur fokusnya yang paling optimal. Ya, laser ini bisa Anda gunakan untuk berbagai macam material seperti misalnya kayu, triplek, kardus karton seperti ini, atau di dompet kulit, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang engraving plus cutting untuk ketebalan tertentu, Anda bisa naik kelas ke laser yang 5500 mW atau yang 5,5 watt. Nanti kita juga akan tes yang ini. Ya, baik. Sebentar lagi kemungkinan besar ini akan selesai. Dan ya oke, sudah kembali ke home. Dan ini berlangsung sekitar 20 menit dengan ukuran gambar itu sekitar 4 x 4 cm. Oke, ini hasil jadinya. Ini cukup baik banget dan Anda bisa coba di berbagai material yang lain untuk engraving. Nah, ini fungsinya untuk salah satunya Anda bisa buat usaha untuk engraving di produk Anda. Jadi kalau produk Anda itu ingin punya brand atau ingin di engraving di produk Anda supaya kelihatan mewah dan untuk memperkenalkan brand Anda bisa gunakan engraving ini dan berbagai macam fungsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi engraving ini banyak sekali manfaatnya. Ya, mungkin itu dulu untuk video pengetesan yang 500 mW ini. Next kita akan tes untuk berbagai macam gambar, berbagai macam material, dan tentunya nanti kita akan juga tes laser yang 5500 mW, yaitu yang untuk cutting tadi ya. Nanti kita akan tes untuk cutting atau memotong beberapa material, misal di akrilik, di triplek, dan di berbagai macam material lainnya ya. Jadi jangan lupa untuk cek link deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe di channel kami. Dan bagi Anda yang memerlukan CNC, laser, board dan lain sebagainya tentang part CNC, Anda bisa kunjungi kami di toko Fajar atau Buy Me One. Kami ada di Bukalapak, Tokopedia, dan di Shopee. Pastikan untuk cek terus, nyalakan notifikasinya ya, lonceng hitam, supaya Anda bisa langsung mengetahui video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.